Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pembeda antara hak dan yang batil, mereka adalah golongan orang-orang yang percaya dan sami'na wa ata'na, yang taat dan mengamalkannya dalam kehidupan. Pergi ke pasar bersama Lia. Jangan lupa membeli kelapa. Hadirin yang mulia, izinkan saya untuk menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tidak akan pernah terukur, sehingga kita bisa hidup bahagia dunia hingga alam kubur. Kedua kalinya, sholawat berbingkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada seorang pahlawan tertinggi anti korupsi, seorang baginda termulia yang tampaknya mengalahkan artis Korea. Beliaulah the first and the best man, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tergolong umat yang mendapatkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah wa ikhwati fillah rahimakumullah. Tak terasa kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan ketenangan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Khususnya pada tanggal 17 Ramadan, yang mana selalu dikaitkan dengan peristiwa besar dalam sejarah agama Islam, yakni peristiwa nuzulul Quran. Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah dengan beberapa tahapan, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Anzalallahul Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfud ila baitil izzah minan nisa'id dunya. Thumma anzalallahu mufassilan fi hasbil waqa'i fi 23 sanatan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu At-Tabrani wan Nasa'i. Allah menurunkan Al-Quran dengan beberapa tahapan. Yang pertama, Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitil Izzah. Kemudian Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 23 tahun lamanya. Ayyuhal ikhwah wa ikhwati fillah rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran secara bertahap, ayat demi ayat, surat demi surat, yang merupakan sumber pedoman umat Muhammad dalam mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Berbicara soal nuzulul Quran, kita sering sekali mendengar tentang perbedaan kapan Al-Quran itu diturunkan. Akan tetapi yang harus kita pahami adalah makna yang terkandung dari nuzul Quran tersebut. Bagaimana caranya hadirin? Salah satu caranya adalah dengan menjadikan diri kita sebagai generasi Qurani, generasi yang cinta terhadap Al-Quran, generasi yang mau dan mampu memahami serta mempelajari makna yang terkandung dalam Al-Quran, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan. Kita jadikan nuzul Quran sebagai momentum untuk memahami pesan dan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Kita jadikan ia sebagai sumber pedoman untuk mewujudkan generasi yang unggul serta mencetak generasi yang pandai dalam bersyukur. Ayyuhal ikhwah wa ikhwati fillah rahimakumullah. Lantas, seberapa istimewakah nuzulul Quran sehingga Allah menurunkannya di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Bahkan Allah memuliakan ayat Al-Quran dari rentetan-rentetan ayat Ramadan yang terdapat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian disebutkan lagi dalam ayat lain, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surah Al-Qadar ayat 1. Kemudian disebutkan lagi dalam ayat lain, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Surah At-Dukhan ayat 3. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan dengan beberapa tahapan sebagai penjelas, sebagai pembeda antara hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, serta petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat manusia. Di bulan suci Ramadan ini sangatlah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena COVID-19 telah membatasi berbagai aktivitas keagamaan di berbagai negara, khususnya di Indonesia. Akan tetapi, jangan jadikan itu sebagai ajang bermalas-malasan dan tidak mau membaca Al-Quran. Justru peringatan nuzulul Quran di tengah COVID-19 ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, memperbanyak beribadah di rumah, meningkatkan ukhuwah antar keluarga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran dan mentadaburinya, serta tetap mencetak produktivitas dalam berkarya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika kita tertimpa berbagai musibah dan persoalan dalam kehidupan, apakah semuanya disebabkan karena kurang hebatnya kita dalam mengarungi bahtera kehidupan? Jawabannya adalah tidak. Kita tanyakan pada diri kita, seberapa dekatkah kita dengan Al-Quran? Seberapa dalamkah kita sudah mempelajari makna yang terkandung dalam Al-Quran? Bukankah dalam surah Al-Baqarah di pertengahan tadi sudah dijelaskan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk setiap hambanya dan Allah tidak menghendaki kesulitan untuk setiap hambanya. Artinya apa? Al-Quran adalah solusi. Al-Quran adalah obat hati ketika manusia ditimpa berbagai persoalan, dan tidak ada tempat kembali yang lebih indah kecuali Al-Quran. Dalam sebuah riwayat telah disebutkan ada 3 golongan orang yang menangkap turunnya wahyu Al-Quran. Yang pertama adalah mereka yang tidak percaya sama sekali terhadap turunnya Al-Quran. Yang kedua adalah mereka yang percaya dan tahu akan turunnya Al-Quran, tetapi apa? Tetapi dia tidak mau menjalankannya dan mengamalkannya dalam kehidupan. Yang ketiga adalah mereka yang bertakwa, yang percaya akan turunnya Al-Quran, bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Mereka adalah golongan orang-orang yang percaya dan sami'na wa ata'na, yang taat dan mengamalkannya dalam kehidupan. Dan semoga kita semua tergolong orang yang ketiga, yakni orang yang taat ketika mendengar bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai pedoman untuk kehidupan. Coba renungkan semua isi Al-Quran, kita pedoman orang beriman. Dari dahulu sampai di akhir zaman, ayat-ayatnya jadi pedoman. Dunia gelap tanpa cahaya, sebelum kitab Al-Quran diturunkan ke dunia. Jiwa manusia resah gelisah, selalu mengharap cahaya terang di kegelapan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, hidup dan mati itu untuk menguji, untuk menguji, untuk menguji. Shallu ala Nabi Muhammad.
Ayyuhal ikhwah wa ikhwati fillah rahimakumullah. Al-Quran harus kita jadikan sebagai pedoman agar kita bisa hidup selama dunia akhirat. Karena Al-Quran huwa nurul mubin wa dzikrul hakim wa suratil mustaqim. Al-Quran adalah cahaya yang nyata, Al-Quran adalah sebutan yang bijaksana, dan Al-Quran adalah jalan yang lurus. Al-Quran adalah mata bagi orang yang buta, Al-Quran adalah telinga bagi orang yang tuli, dan Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang hidup. Karena dalam Al-Quran terdapat beberapa kejadian di masa lalu, di masa sekarang, dan di masa yang akan datang. Kita jadikan momentum nuzulul Quran ini sebagai rasa introspeksi diri. Maksudnya sebagai renungan seberapa jauhkah kita sudah membaca Al-Quran, seberapa dalamkah kita sudah memaknai makna yang terkandung dalam Al-Quran, menghafalkan lalu mengamalkannya dalam kehidupan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jalan-jalan ke toko sayuran, jangan lupa membeli tomat. Ayo kawan, perbanyak baca Al-Quran agar selamat dunia akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.